Mengajar SMP Negeri 1 Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi uji kinerja. Materi yang saya bawa mata pelajaran seni budaya, materi gaya bernyanyi lagu daerah. Jangan bersentuhan tangannya. Sudah? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu, mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini saya minta ketua kelas dulu yang memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk kan? Ada. Siapa aja? Muhammad Ibnu, Muhammad Ijaki, Muhammad Ibnu. Zihan, Kenapa dia? Ada kurangnya? Kaki, Baru? Siapa lagi? Nur Fitri, Nur Fitri. Kenapa? Sakit, Satu lagi? Zihan, izin Pak. Oh, izin. Oke. Yang tidak masuk nanti diinformasikan apa pelajaran kita hari ini ya. Baik Pak. WhatsApp grup atau gimana lah nanti komunikasinya ke teman-teman kalian ya. Untuk pembelajaran hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita kan belajar gaya bernyanyi lagu daerah, teorinya kan. Kemarin itu ada apa aja di teorinya? Ada prasain, apa lagi? Artikulasi, Intonasi, pernapasan, resonansi, Apa? Ada yang ingat? Oke. ekspresi dan sikap keduanya. Sikap tubuh. Ada berapa kemarin? Ada 6 poin kan? Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, tapi kita ke prakteknya. Oke, nanti di slide atau di layar nanti Bapak tampilkan beberapa video. Sengaja ngambil video dari media internet, dari YouTube. Bapak sengaja mengambil video yang viewernya tinggi, lagu daerah yang viewernya tinggi. Kenapa Bapak ambil itu? Biar kalian tahu
lagu daerah itu masih ada peminatnya. Itu ya, jangan nanti, oh bapak ini ngajarkan lagu daerah, nggak keren, nggak ada yang penontonnya. Makanya itu bapak tampilkan dari YouTube yang viewernya lebih dari 1 juta. 1 juta itu kalau udah monetisasi itu duit, ya. Itu motivasi bapak supaya kalian itu bisa mencintai lagu daerah yang ada di Nusantara. Pembelajaran hari ini judulnya Gaya Bernyanyi Lagu Daerah. Kompetisi dasarnya bisa dibaca? Bisa. Menyanyikan lagu daerah secara Unisono. berarti satu suara, ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari pembelajaran ini? Bisa dilihat. Kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi atau menemukan teknik menyanyi melalui tayangan-tayangan video nanti yang Bapak tampilkan, ya. Yang kedua, tujuannya apa yang mau dicapai? Bisa lebih mampu menyanyikan lagu daerah dengan nada yang tepat. Kalian mampu mempraktekkan menyanyi lagu daerah dengan nada yang tepat, dengan gaya yang sesuai dengan kearifan lokal atau kebiasaan dari asal lagu daerah itu. Ini salah satu contoh lagu daerah dari mana nih? Perempat Pisang. Yang minggu lalu pembelajarannya udah kalian petakan kan? Ini lagu ini dari daerah mana? Tujuan fungsi lagu ini untuk apa, kegiatan apa? Udah kan minggu kemarin anak-anak? Udah. Di sini Bapak putarkan ada 2 video. Yang pertama versi anak-anak. Fungsi videonya untuk bermain. Oke. Ini yang pertama, nanti Bapak putarkan, kalian amati, ya. Kalian amati, nanti kalian teliti gayanya, gaya bernyanyinya seperti apa, ya. Gaya bernyanyinya, apanya lagi, teknik menyanyinya. Oke. Bapak putarkan, ya. Diperhatikan ke depan semua. Oke, yang kedua video lagu yang sama tapi telah diaransemen oleh anak-anak muda. Formatnya format band. Kalian bisa meneliti nanti gaya lagunya, gaya bernyanyinya, aransemennya dan lain-lain, ya. Seperti apa yang materi yang Bapak sampaikan minggu kemarin, teknik prasaringnya di mana, artikulasinya di mana. Oke. Ini yang kedua, format band. Di sini Bapak bagikan LKPD, kalian kerjanya kelompok, duduknya udah per kelompok ini kan? Udah. Ini LKPD-nya seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalian mengamati video dan kalian merumuskan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk berlatih bernyanyi secara unisono. Apa yang perlu dilatih? Pertama, langkah pertama apa? Ada di situ kan? Artikulasinya itu sesuai dengan materi yang Bapak tampilkan. Tapi yang sekarang yang Bapak minta, kalian diskusi kelompok apa yang menurut kalian yang diutamakan. Ini kan belum beraturan ini. Sikap badan dulu kah yang perlu dilatih, intonasinya dulu kah, atau artikulasinya? Artikulasinya pengucapan kata per katanya. Oke? Jelas? Ada yang bertanya mengenai mengerjakan LKPD ini? Ya. Semua jelas? Kalian rumuskan. Nah,
nanti dipresentasikan langsung dipraktekkan. Oke? Baik, Pak. Jelas? Saya bagikan ke KPD-nya per kelompok, nanti ditulis kelompoknya, nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4 gitu aja. Tulis nanti nama anggotanya. Jelas? Silakan dikerjakan. Bapak harap semua dari anggota kelompok berperan ya, ikut menyumbangkan pemikirannya. Jangan nanti ada yang duduk manis, yang 2 orang capek, jungkir balik mengerjakan, 2 orangnya lagi santai-santai. Ya, kita sepakati dulu berapa waktunya. 15 menit. Ya? 15 menit ya? Ya, Pak. Oke, 15 menit, 10 menit aja lah. Oke, Pak. Nanti waktunya banyaknya nanti di latihan per kelompok. Kalau untuk menyusun itu 10 menit aja cukup kan? Cukup kan? Oke, kelompok Pak. Cukup kan waktunya 10 menit? Oke, silakan bekerja. Bapak harap semua aktif di kelompok itu. Untuk menyanyi secara emosional itu, langkah-langkah yang perlu dilewati atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk berlatih menyanyi unisono. Pertama, artikulasi. Artinya kalian harus benar-benar paham teks atau syair dari lagu tersebut. Artikulasi itu pengucapan kata dengan baik dan jelas. Misalnya seperti ini, kata apa ya, sering dilirik lagu, cinta. Jangan karena di panggung joget-joget asik kegayaan biar dikira bule, jadinya liriknya cinta, tulisannya cinta, kalian menyanyikannya cinca. Salah. Oke? Oke. Itu yang namanya artikulasinya harus jelas dan benar, baik dan benar. Oke? Tahu bedanya kan? Pernah ketemu penyanyi yang seperti itu? Pernah. Hujan, ya. Ada kan? Ada. Hujan, cincai aku. Padahal tulisannya apa? Nah, padahal untuk penyanyi yang benar, artikulasinya harus jelas. Berarti nyanyinya harus, tulisannya cinta, menyanyikannya juga harus Cinta. cinta. Jelas ya? A, C, I, J, S harus jelas. Itu mengenai artikulasi. Yang kedua, tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jangan nanti misalnya nyanyinya do, datang kau menyanyinya do, re, salah. Oke, kalau do, nyanyikan do. Kalau re, nyanyikan re. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jangan nanti dibuat asal-asalan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Salah. Oke, itu namanya intonasinya harus tepat. Nada yang dicapai itu tepat. Pengaturan napas. Ini perlu juga diperhatikan seorang penyanyi, pengaturan napas. Jangan nanti kau menyanyi berasa napasnya masih sanggup, padahal lagunya panjang, pas penampilan nanti di tengah lagu, halo halo Bandung, ibu kota beriangan juda. Karena merasa napasnya masih sanggup, ditahannya terus ini. Rupanya sudah lama beta, itu salah ya. Harus diatur napasnya itu seiring dengan apa namanya, pengaturan napas prasering
artinya pemenggalan kalimat itu harus tepat. Di mana nanti saat pemenggalan kalimat seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, pemenggalan kalimat lagu pas di pemenggalan itu kalian ada jeda waktu untuk tarik nafas. Oke? Kalau jenis-jenis pernapasan dalam menyanyi sudah Bapak jelaskan kan? Sudah. Ada pernapasan dada, perut, diafragma. Oke? Kalau dalam penyanyi yang baik itu apa yang direkomendasikan memakai pernapasan apa? Diafragma. Oke, masih ingat berarti. Diafragma ya. Kenapa diafragma? Karena dari ketebalan suara, kestabilan suara itu kalau diafragma itu lebih stabil ya. Umpamanya suaranya bisa terjaga kualitasnya. Misalnya selamat pagi, kalau yang selamat pagi beda. Gimana yang ambil nafasnya? Tapi ada terkadang perlu juga memakai pernapasan dada saat penyanyi. Kira-kira lagu apa yang memerlukan teknik pernapasannya memakai dada? Itu ya. Pada nada dada rendah. Kan biasanya resonansinya getarannya berada di dada kan. Kalau suara rendah kan yang gitu kan sering menggunakan dada. Tapi yang untuk normal itu yang stabil yang dianjurkan untuk penyanyi itu adalah pernapasan diafragma. Oke, sampai di sini paham? Sampai apa tadi? Pernapasan sama prasering ya. Oke, usaha untuk memperindah suara itu termasuk resonansi vibra. Pernah dengar nggak vibra? Pernah? Vibra artinya usaha kita membuat suara kita itu lebih indah dengan cara menggetarkannya. Resonansi itu ada banyak, ada dari rongga mulut, dada, perut, sama seperti pernapasan itu tergantung di mana gelombang suara kita itu kita getarkan. Oke, tahu kira-kira vibra itu dok? Nah dok bisa vibra? Kira-kira tahu yang di mana maksudnya vibra itu? Oh, kencang ya, kencang suaranya. Gimana ya jelaskannya? Jadi vibrato itu sebenarnya gak bisa datang sendiri sih, dia harus dilatih di pita suaranya aja, resonansi vibrato. Oke. Artinya tidak ada yang instan ya. Menurut Nando tidak ada yang instan, semua perlu dilatih. Nggak ada yang tiba-tiba pintar menyanyi, nggak ada. Biarpun talentanya dilahirkan dia memang berbakat menyanyi, tetap harus dilatih ya. Vibra itu kira-kira seperti ini. Gimana ya mencontohkannya? Kalau yang tanpa vibra, sayang, gitu kan? Sayang, flat kan datar, dia nggak ada gelombang. Kalau yang dikasih vibra kira-kira seperti ini. Bapak nggak bisa juga menyanyi ya, tapi Bapak contohkan. Sayang, itu yang non vibra, yang vibra sayang. Kira-kira seperti itu ya. Ada dikasih gelombang. Itu tujuannya untuk memperindah suara itu. Dimana nanti biasanya kalau ada nada-nada yang tidak tepat, tapi karena di gelombang naik turun, dia akhirnya mencapai. Itu teknik untuk menjaga kita pas sebagian ya, tapi nggak semuanya. Oke, yang berikutnya penghayatan ketika membawakan lagu. Seperti minggu kemarin Bapak juga sempat singgung sebentar penghayatan lagu. Jangan nanti, artinya kalian harus pahami lagunya itu untuk apa ya. Jangan nanti lagunya gugur pahlawanku, tapi kalian menghayati lagunya senyum-senyum. Lari kan? Ya kan? Pokoknya lagunya telah gugur pahlawanku, tapi kalian
Telah gugur pahlawanku. Menghayatinya gimana ya? Lagunya mengenang pahlawan, gugurnya pahlawan, tapi kalian senyum-senyum. Gak kena kan? Gak sinkron kan? Atau gak nyambung apanya? Lagunya sama cara penyanyi itu membawakannya. Itu yang namanya apa? Penghayatan ketika bernyanyi. Yang terakhir, sikap tubuh yang baik. Oke, di sini sikap tubuh ini ada, kalau dia ada dua ya. Kalau lagu formal, sikap berdiri, menyanyi dengan sikap badan berdiri. Satu, menyanyi dengan posisi duduk. Kalau bernyanyi semua udah tahu kan? Berdiri tegak, tapi santai, kaki dibuka selebar bahu, relax. Oke, jelas? Itu kalau posisi berdiri. Kalau duduk gimana? Kalau duduk itu duduklah, kalau pakai kursi, duduklah di ujung kursi, jangan bersandar. Oke? Jangan nanti nyanyinya lagu formal, lagu nasional atau lagu apa, jangan duduknya gini, capek duduk Indonesia Raya, jadi ya lagu apa? Lagu nasional. Oke. Oh, Garuda Pancasila, jangan gini ya. Jadi gimana? Harus seperti ini. Tangan diletakkan di sini, di atas kaki, di atas paha, badan tegap. Kenapa harus tegap? Kenapa enggak gini? Biar dalam mengambil napas itu kalian tidak terganjal oleh rongga-rongga perut, ya. Itu biar ruang udara di rongga di diafragma kita itu lebih banyak. Itu tujuannya ya. Oke, jelas sampai sini mengenai sikap badan? Jelas. Atau ada lagi kah sikap badan untuk bernyanyi? Tapi beda ya, untuk lagu-lagu entertain, untuk lagu-lagu populer ya. Oke ya. Itu tadi Bapak buat itu sikap badan berdiri sama duduk itu untuk lagu-lagu yang formal ya. Beda dengan menyanyikan lagu-lagu rock. Gak mungkin lah kau menyanyi rock gini kan, ya kan? Yang ada di sana, yang ada, enggak kan? Kalau lagu untuk rock, untuk penampilan di apa itu tergantung ekspresi penyanyinya ya. Yang tadi Bapak bilang sikap badan berdiri dan duduk itu untuk lagu-lagu formal aja. Oke, jelas? Jangan nanti kalian maju di panggung ada acara 17-an, kalian bernyanyi lalu kalian mematung gini. Apa lagunya? Lagu dangdut. Lalu kalian, kata Bapak Ronald, menyanyi itu sikap badannya harus tegak. Lalu kalian bernyanyi dangdut, megang mic, sambalado, sambalado, sambalado. Siapa sih ini kata orang? Oke, bisa dibedakan kan? Bisa. Untuk lagu-lagu format, untuk lagu-lagu yang umum itu beda ya. Oke. Ada kendala nggak anak-anak? 21. Ada kendala? Aman? Aman. Bisa? Ini apa masalahnya? Ya. Oke. Itu kan apanya? Yang dari video pertama tadi apa kira-kira?
dimaksud oleh kelompok kalian yang perlu dilatih itu. Oke? Ya. Ini nanti kan dari video pertama apa yang gaya begininya seperti apa. Latih nanti masih melatih. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa saja yang harus dipersiapkan untuk bernyanyi lagu daerah. Jadi yang pertama yaitu kita harus pemanasan dulu. Terus kita yang kedua pelatihan artikulasi. Yang pemanasan itu kan ada banyak yang dilatih. Salah satunya itu ada artikulasi, yaitu pengucapan kata-kata. Nah, setelah itu juga ada intonasi. Jadi kita akan berlatih ketepatan kita untuk mengucapkan itu, untuk menyanyikan sebuah nada. Setelah itu juga ada artikulasi, teknik pernapasan. Teknik pernapasan itu jadi kita akan melatih pernapasan kita ya, dari dada, perut sama diafragma. Setelah itu juga ada frasering. Frasering itu penggalan kalimat. Jadi kapan kita berhenti, kapan kita terus sampai akhir. Nah, seperti itu juga frasering. Terus juga ada resonansi. Resonansi ini sebenarnya nggak terlalu penting juga. Cuma kalau misalkan biasanya resonansi itu yang dilatih seperti seriosa atau bulat atau tidaknya suara. Nah, setelah itu ada juga ekspresi dan sikap baca. Jadi gimana kita menyanyikan lagu itu, kita tuh menghayatinya gimana, dan juga sikap badan kita juga harus diperhatikan. Itu saja yang dari presentasi kami. Yang mau ada kekurangan, mohon maaf. Kita saksikan penampilan dari kelompok 1 menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Dari hasil presentasi dan juga penampilan dari kelompok-kelompok di kelas ini tadi, Bapak melihatnya sudah bagus. Kenapa? Karena Bapak lihat sudah benar-benar mempersiapkan dari rumah, dari apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin, supaya melatih lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Dari semua kelompok yang tampil tadi, semua sudah menampilkan yang terbaik dari kelompoknya. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan dari materi gaya bernyanyi lagu daerah ini, dari praktek hari ini? Kira-kira apa kesimpulan materinya? Ada yang bisa menjawab? Dari kelompok 1, 2, kelompok 3, kira-kira apa?
apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Teknik bernyanyi. Kalau manfaatnya tadi kan di awal sudah Bapak bilang, kalian bisa mengenali lagu-lagu daerah. Tujuan kedua apa tadi? Bisa menyanyikan lagu daerah itu. Oke. Sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulan materi hari ini kira-kira apa kesimpulannya? Apa yang bisa dikesimpulan dari pembelajaran ini? Ada banyak teknik bernyanyi. Oke. Ada banyak kata dari kelompok 1 dengar suaranya sama-sama. Ada apa tadi? Banyak teknik bernyanyi. Ada banyak teknik bernyanyi. Bisa. Kesimpulan materi. Teknik bernyanyi yang perlu kita pahami atau kuasai dalam bernyanyi lagu daerah itu, bernyanyi secara unisono itu kita harus menguasai yang namanya artikulasinya, apalagi intonasinya kita harus kuasai, apanya lagi, teknik pernapasannya, praseringnya, resonansinya, sikap, ekspresi. Oke ya, itu yang perlu kita tahu dari pembelajaran hari ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kendala tadi di dalam pembelajaran ini, atau ada yang kayaknya kurang jelas deh materi yang tadi. Ada nggak? Tidak ada. Berarti sudah sangat jelas. Berarti Bapak ini agak apa ya? Jago ya? Oke, karena sudah sangat jelas, kita tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masuk di materi menari. Ya, dibaca-baca bukunya di rumah supaya minggu depan kita nggak mulai repot dari awal menari, tiba-tiba bingung. Jadi dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan, dipelajari dulu di buku yang ada sama kalian itu. Bisa melalui buku itu. Kalau kurang jelas bisa gunakan handphone kalian untuk mengakses informasi tentang tari. Oke? Bisa? Bisa dilakukan? Bisa dilakukan? Bisa. Oke. Baiklah, pembelajaran hari ini saya akhiri. Ada baiknya karena tadi dibuka dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Mungkin tadi ketua kelas, sekarang sekretaris. Siapa namanya? Ayu. Saya minta Ayu untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, kita berdoa seagama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Silahkan istirahat.